Bincang Wasra kali ini akan berlangsung selama sekitar 90 menit ke depan sampai jam 12 yang akan dibagi dalam 2 sesi. Jadi sesi pertama adalah pemaparan pemateri dari Ibu Neneng Iskandar dan Mas Didi. Ibu Neneng nanti akan bercerita tentang batik pesisiran, sedangkan Mas Didi akan melengkapi dengan kebaya peranakan. Kemudian sesi kedua akan kita lanjutkan dengan diskusi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber, mohon disimpan dulu karena nanti akan ada sesi khususnya. Baik, baik kita mulai saja bincang-bincang Wasra pagi ini. Kesempatan pertama, Ibu Neneng akan bercerita tentang batik pesisiran. Nah, mungkin nanti apa sih batik pesisiran itu, kemudian motifnya, warnanya, daerah-daerah mana saja yang buat batik pesisiran, dan juga di belakangnya juga Ibu Neneng sudah membawa beberapa contoh yang mungkin tidak dipamerkan di Museum Tekstil ini. Pastinya akan menarik dengan contoh-contoh yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Beni dan juga Mas Didi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi menambah pengetahuan ya untuk kita semua. Kalau Mas Beni tadi menanyakan mengenai apa sih batik pesisiran, itu saya akan mulai dengan sebenarnya kalau kita bicara mengenai batik itu memang tidak ada akhirnya, karena di dalam batik itu sendiri banyak unsur-unsur atau hal-hal yang bisa dikaji. Nah, di Indonesia ini banyak sekali daerah yang membuat batik, tetapi yang banyak itu adalah di daerah di Pulau Jawa. Nah, karena di Jawa itu juga di beberapa daerah itu ada, dulunya itu ada keraton. Jadi untuk batik sendiri itu sebetulnya kalau untuk pola atau motif dan warnanya itu bisa digolongkan ada batik keraton, ada batik di luar keraton, dan ada batik pesisiran. Nah, yang kali ini akan dibahas adalah batik pesisiran khususnya dari pantai utara Jawa. Mungkin kalau kita ketahui bahwa karena di daerah pantai pastinya dulunya banyak sekali kapal-kapal niaga yang datang untuk bertukar barang. Jadi misalnya dulu itu misalnya banyak sekali kapal-kapal dari Cina, dari India itu dan juga kapal-kapal dari daerah sekeliling Indonesia sendiri, misalnya dari Madura, dari Sumatera, sehingga dengan kedatangan itu pastinya mereka tidak hanya bertukar misalnya karena Indonesia pada waktu itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Jadi rempah-rempah dan kayu itu biasanya ditukar dengan misalnya kain yang dibawa oleh mereka. Nah, mereka pastinya datang karena itu kalau kapal itu biasanya nakoda atau semua yang berkegiatan di kapal itu kan pastinya kan laki-laki, sehingga mereka berbaur dan juga mereka beradaptasi dan saling menikah dengan penduduk setempat. Nah, sehingga dengan begitu padahal batik sendiri itu sebetulnya memang kalau tidak salah batik sendiri itu sudah ada di abad kurang lebih ya 16-17 kalau tidak salah. Nah, sehingga di dalam pembuatannya pun itu pasti ada unsur-unsur atau pengaruh dari yang mereka bawa, entah kebudayaannya atau misalnya barang-barangnya pun, misalnya ada keramiknya, guci-gucinya dan segala macam, atau misalnya kainnya itu juga membuat
dari kita sendiri itu juga mengadop dari hal-hal tersebut. Nah, kalau batik pesisiran batik pesisiran itu pastinya yang membuat adalah masyarakat pada umumnya, karena memang beda dengan batik keraton. Kalau batik keraton itu untuk misalnya teknik dan pembuatannya itu biasanya mereka memakai unsur-unsur yang pola-polanya berfilosofi, ada artinya. Dan kalau untuk batik pesisiran itu tidak, mereka sama sekali tidak memakai tata krama dari aristokrasi, jadi bebas. Tapi hanya pastinya pengaruh dari pendatang yang datang, orang Cina, orang Eropa itu ada di dalam pembuatan batiknya. Mungkin bisa dibilang bahwa akulturasi budaya dari bangsa-bangsa yang pernah mampir di sepanjang pesisir utara Jawa ini juga bisa terlihat di dalam batik pesisir ya Bu ya, baik ya, dari betul. Motifnya, mungkin warnanya, atau ya, ada hal lain lagi juga ya Bu ya, seperti ya. itu kira-kira. Nah, saya menyesuaikan dengan apa yang dipamerkan oleh Museum Tekstil adalah sehingga yang dipamerkan itu adalah batik pesisiran pantai utara Jawa, khususnya itu ada dari Cirebon, kemudian ada dari Indramayu, ada dari Pekalongan, ada dari Banyumas, kemudian dari Sidoarjo, tapi nggak begitu banyak Mas Didi, Sidoarjo hanya 1-2, kemudian dari Lasem. Nah, untuk itu memang saya akan bermula kepada Cirebon dulu ya Mas Didi ya. Jadi Ibu langsung mau menunjukkan contoh-contohnya atau bagaimana? Ya, sambil bicara sambil ya. saya menunjukkan contohnya. Sendiri mungkin Bapak dan Ibu tahu bahwa di Cirebon itu dulu ada keraton, dan memang sampai sekarang juga ada keraton Kasepuan dan keraton Kanoman. Ya. Sehingga di sini bisa dilihat unsur dari yang tadi saya ceritakan bahwa dari kebudayaan Cina segala masuk ke sini. Jadi bisa dilihat di sini adalah motif daripada singa, kemudian ada sebetulnya ini motifnya adalah ini singa barong dan peksi nagaliman. Peksi nagaliman agak maju sedikit mungkin. Ya. Kalau peksi nagaliman ini adalah bentuk dari ada gajahnya, kemudian ada ini adalah sebenarnya sayap itu dari burung, dan kemudian ini adalah kalau di Cirebon mereka mengadakan wadasan. Wadasan itu adalah batu karang. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa unsur dari budaya luar itu masuk ke dalam pembuatan daripada batiknya. Dan juga warna-warnanya pun itu juga warnanya ada merah dan ada biru dari indigo itu di sini. Nah, kemudian di Cirebon sendiri selain, jadi ini unsur dari keratonnya pun juga ada kan, dari keraton Kasepuan dan keraton Kanoman. Tetapi di Cirebon sendiri itu mereka untuk teknik itu terkenalnya adalah teknik merawit. Ya, merawit itu adalah garis yang tipis sekali, yang sebetulnya daerah lain itu tidak membuat itu. Jadi itu adalah ciri khas dari Cirebon. Ini adalah motifnya adalah semen romo. Ya, ini motifnya memang jungkir bolak-balik ya. Jadi jadi bukan terbalik tapi bolak-balik. Nah, karena ini kain panjang, biasanya di sisi ada kepala. Ini di sebelah sana ke sana Bu.
Jadi kalau kita lihat di maju, ini teknik merawitnya itu bisa dilihat di garis yang kecil ini, sangat sulit membuatnya. Dan kebetulan kain ini yang membuat adalah Pak Masina. Pak Masina itu sudah meninggal, sudah lama sekali, kalau tidak salah tahun 60-an. Nah, Pak ini akan saya ini kan Pak Masina kemudian dilanjutkan dengan putrinya, namanya Ibu Nini Iksan. Ini adalah motif yang sangat terkenal di Cirebon. Ini namanya pagar besi atau cagar besi. Nah, Ibu Nini Iksan ini almarhumah, bukan Mega Mendung, Bu, bukan, tidak, ini nggak ada apa lain. Ibu Nini Iksan pada waktu hari Selasa yang lalu itu dipanggil oleh Sang Khalik. Jadi saya sangat sedih sekali karena Ibu Nini Iksan itu dengan segala karyanya itu dipesan secara khusus sampai Ibu Nini terakhir itu ada satu galeri di Jepang, dan galeri itu adalah sebetulnya yang membeli itu biasanya keluarga dari kaisar, dan Ibu Nini ini membuat yang semacam ini. Nah itu iya Bu Nini itu belakangan dia sakit gula, Bu, jadi matanya tidak begitu melihat. Jadi kami sangat kehilangan. Mudah-mudahan karyanya ini akan diteruskan oleh putri-putrinya, insya Allah, Bu, karena kalau tidak akan hilang ya. Nah, kalau kita sudah dari Cirebon, kita mampir sebentar ke Indramayu. Indramayu itu biasanya menyebutnya kainnya itu kain dermayon. Nah, ya, di Indramayu sendiri itu untuk tekniknya itu juga mempunyai teknik khusus sendiri. Itu biasanya latarnya itu dicocoh, jadi memakai alat nyamplongan itu, jadi malam nanti ditusuk dengan alat semacam sisir yang ada jarum-jarum kecilnya, jadi semua itu ditusuk, ya, terisi, ya. Ini biasanya kalau dari Indramayu selalu latarnya itu diisi dengan cocohan. Tapi teknik ini juga bisa dibuat di daerah lain, namun tidak sebagai latar, hanya pola kemudian diisikan seperti teknik cocohan ini, seperti ini. Dan ini sebentar. Ini kembang kapas kalau salah. Ya. Jadi warnanya pun khas ya. Ini berapa? Ya, warnanya gelap. Jadi tidak pernah. Biasanya kalau Indramayu itu biasanya dua warna, kalau enggak kelengan atau bang-bangan, tapi isennya latarnya itu selalu diisi dengan yang cocokan tadi. Ya, itu sangat spesifik dari Indramayu. Kalau kita setelah dari Indramayu kita kemana, Benny ya? Oh ya, dibawa aja ya. Mungkin ibu-ibu, Banyumas itu sebetulnya satu daerah yang kadang-kadang orang mengatakan Banyu itu air, Mas itu memang Mas gold. Jadi maksudnya air itu kalau kena sinar matahari seolah-olah itu seperti emas. Nah, di Banyumas sendiri itu memang karena dekat dengan Jogja dan Solo, pada zamannya kerajaan Mataram ini terbalik ininya kan. Nah, ya. Itu terjadi perpecahan perang sehingga Pangeran Puger itu lari ke Banyumas dengan pengikut-pengikutnya. Nah, kemudian ini namanya adalah dengan galaran berintik ya. Ini namanya ayam puger. Jadi
untuk menghormati jasa kepahlawannya dari Pangeran Puger. Ini sebetulnya ini adalah lumbung padi, Bu. Jadi ini ayamnya ya. Di Sunda sendiri itu juga ada motif semacam ini, mereka mengatakannya kurungan hayam. Jadi kurungan ayam, padahal sebetulnya untuk di Banyumas sendiri itu sebetulnya ayam puger. Jadi pola itu bisa saja diambil oleh daerah lain, tetapi pastinya pengertiannya juga beda. Nah, biasanya kalau Banyumas itu selain ayam puger itu juga motif ada yang namanya jahe serimpang. Jahe Bu. Ya, ini Bu. Untuk Bu. Jadi satu ini ya. Nah, ini karena kain ini sudah agak lama, Bu. Sebetulnya di dalam jahe serimpang ini ada ya yang kecil-kecilnya itu namanya cacah gori kalau di dalam teknik batik. Itu ya. Loh, memang Bu, kalau di Banyumas itu memang biasanya mereka sogan, dan sogannya itu agak mirip-mirip ke Solo karena kan daerahnya memang dekat ya. Apa? Yang Ibu tampilkan ini kan kebanyakan soga ya Bu dari Banyumas. Tapi mungkin ada warna-warna lain dari Banyumas yang pengaruh dari Belanda atau seperti apa Bu? Seperti Kalau, yang di pameran mungkin ya Bu ya? Ya, kalau di pameran ada yang di sebelah. Ada yang di pameran, nanti itu ada yang agak Ya. berbeda warnanya dengan yang ditampilkan di sini. Ya, memang ada pengaruh dari Eropa, tetapi sebetulnya motifnya tidak motif Eropa ya. Jadi motifnya tidak misalnya bunga-bunga Eropa, itu tidak Bu. Kalau untuk Banyumas biasanya mereka kalau nggak jahe serimpang atau ayam puger atau pelonto atau daun lumbu, daun talas ya, tetapi tidak pernah buketan seperti misalnya Eropees yang seperti Van Swellen segala itu tidak ada di Banyumas. Mungkin nanti bisa disaksikan di Nanti sebelah ya. kiri ya, itu ada Banyumas yang agak berbeda dengan Jangan. yang Ibu Neneng tampilkan di sini. Ini kebetulan yang saya tampilkan ini sudah agak lama. Ini Motif klasik ya, Bu ya. Tapi kebanyakan sebetulnya di Banyumas sendiri itu soganya yang terkenal. Ya, saya tadinya mau bawa sebetulnya dari mungkin ibu-ibu kenal dengan Ibu Ratmini Sujatmoko ya. Nah, Ibu Ratmini Sujatmoko itu keluarga dari Banyumas dan terkenal sekali karena ibu dari Ibu Ratmini Sujatmoko itu juga membatik, dan juga kalau tidak salah keluarga dari bangsawan Ganda Subrata. Jadi ada parang Ganda Subrata, cuman nggak saya bawa, mungkin lain kali karena ini flora saja Bu. Kalau yang ini jadi tanaman flora, iya. Jadi tanaman. Ya ada beberapa saya. Mas Didi mau menambahkan sedikit Bu tentang Ya. batik ini. Saya lihat dari kejauhan, kebetulan saya dari jauh, itu sigaran Bu, jadi latarnya nggak terlalu kelihatan sih, tapi kiri dan kanan berbeda. Oh, bentar. Oh ya. Jadi sebetulnya ini betul Mas Didi. Latarnya ini seperti pagi sore. Tetapi Sangat kalau halus sekali. kalau ini lurus, kalau pagi sore biasanya itu Segar. ya. Tapi kalau lurus itu namanya tugelan ya. Ya, tugelan. Tugelan. Jadi ditugel, dipotong ya. Jadi biasanya kalau pagi sore itu dia horizontal ya. Ya. Kalau ya betul Mas Didi. Latarnya itu memang beda. Ya. Makasih. Setelah dari Banyumas kita ke Pekalongan ya. Nah, kalau di Pekalongan sendiri itu daerah Pekalongan itu ada 3 jenis daripada kain batik, yaitu pengaruh Cina, pengaruh Eropa, dan pribumi sendiri.
Nah, kalau untuk pengaruh Cina, ini yang Eropeis ya, ini yang oh ini tesis. Ya, yang untuk pengaruh Cina biasanya orang mengenal Wei Suchun, ya. Padahal sebetulnya ada Wei Shok Eng, ada Tesitit. Nah, ini salah satu yang dari Tesitit, ya, Tesitit, ya. Ini ya enggak. Ini oh ya, ini buketan. Arah dari buketannya itu bisa dibolak-balik. Ya. Nah, ini adalah yang pengaruh Cina, tetapi ada yang pengaruh Cina, tetapi ada unsur Jawanya di situ. Itu. Ini adalah pagi sore yang tadi tidak sama Bu, tadi kan di Paro ya, namanya Tugelan. Kalau ini tidak. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah dipengaruhi dari unsur Jawa karena ada larnya, ada sayapnya dan sayapnya sangat kecil. Latarnya sendiri itu adalah cetekan, tetapi cetekan yang berputar. Nah, ini yang sekarang sudah sulit sekali untuk dibuat Bu, ya. Ini latarnya, ya, ya ini untung waktu itu saya udah lama sih, bolak-balik, kenapa? boleh, boleh. Jadi ini kalau tidak salah sebelahnya ini adalah desainnya itu. Dan ini bisa dilihat bunganya itu kecil-kecil sekali Bu. Enggak, ini bisa bolak-balik Bu. Kalau ini di sini, ini yang di bawah Bu. Kan ini kan pagi sore Bu. Pagi sore yang ya pagi. Nah, ini kan ini Bu yang saya katakan tadi kan tidak sama tadi. Ya. Dan ini memang pada waktu itu memang mori itu sangat mahal, jadi mereka membuat satu kain bisa dipakai dalam 2 kesempatan dan mereka untuk mencari upah itu membuat begitu banyak pekerjaan dengan tekun supaya bisa dapat uang. Ya. Jadi kalau kain yang pengaruh Eropa biasanya itu berbentuk sarung, tidak kain panjang karena biasanya mereka untuk orang-orang Eropa lebih memakai sarung itu lebih praktis daripada kain panjang. Nah, ini adalah dari Van Soilen dan kalau ibu-ibu mau membeli kain itu ada tulisannya E.V. Soilen, tapi kadang-kadang ada M.D. Soilen. Yang asli adalah yang E.V. Soilen, Elisa Van Soilen. Kalau M.D. itu adalah tidak Van Soilen asli, tapi model dari Soilen. Jadi jangan terkecoh kalau membeli, lebih baik yang E.V. Soilen. Oh, ini udah buat lagi, tetapi mungkin kalau ada yang mau melepas ya mungkin, tapi saya nggak tahu harganya Bu. Ya. Nah, kalau yang itu tadi Chinese, Eropa, kemudian untuk yang pribumi itu mereka juga membuat kain di mana warnanya juga banyak dan motifnya ini mereka kalau di Pekalongan terkenalnya dengan jelamprang. Ya. Jadi teknik jelamprang ini sebetulnya tekniknya hampir sama dengan nitiknya Jogja dan Solo. Nah, kemudian jelamprang sendiri itu sebetulnya berpuluh tahun yang lalu menjadi ikonnya kota Pekalongan. Tetapi saya tidak tahu kok sekarang berubah ikonnya. Jadi ini hilang sama sekali, di Pekalongannya pun itu sudah nggak dibuat. Jadi banyak yang dibuat tetapi itu printing.
Jadi sayang sekali. Nah, dalam perang sendiri sebetulnya kalau di Jogja dan Solo ini ininya juga tugelan ya, ininya lain ya. Biasanya sebentar, kalau kain panjang, sebentar, itu ya jalan perang memang. Kalau kain panjang biasanya itu kepala kain itu dua sisi tidak sama. Nah, kalau jelang perang ini pengaruh dari mana ya Bu ya? Kalau jelang perang ini sebetulnya kalau di Jogja Solo itu mereka mengatakan itu cinde. Cinde itu sebetulnya pengaruhnya adalah dari India, dari kain patola. Ya, itu karena kain patola sendiri di India itu adalah kain yang bermakna, kain patola itu biasanya dibuat dari sutra, tidak dari katun. Tetapi karena harganya mahal, sehingga pada waktu biasanya yang memakai itu adalah raja atau kaum bangsawan, karena harganya mahal sekali, sehingga mereka pembatik-pembatik itu mengaplikasikan kain patola kepada di batik tadi. Nah itu tadi Bu. Kalau di Jogja dan Solo mereka mengatakan kunite, tapi kalau di Pekalongan itu motif yang serupa dan berwarna, mereka mengatakannya jelamprang. Tapi tekniknya sama Bu, tekniknya sama dengan alat canting yang khusus. Jadi cantingnya itu kalau di Pekalongan itu cucuk canting yang kecil 4 itu dijadikan satu Bu. Jadi ada 4 canting kecil-kecil dijadikan satu. Oleh karena itu kalau di Jogja itu canting yang mulut canting itu dibelah dulu Bu dengan pisau. Kemudian kalau di Solo itu canting itu syaratnya 2, jadi beda sekali, sehingga orang yang membuat teknik semacam itu tuh harus sudah yang lihai sekali, karena kucuran dari malam itu sangat deras. Jadi kalau dia nggak cepat sekali membuatnya ya nanti belepetan ya. Oke, setelah dari Pekalongan kita menuju ke Lasem. Sebetulnya di sini nih ada ahli lasem loh, namanya Bu Dante. Ibu Dante, ini Ibu Dante ini sebentar. Ibu Dante ini Ibu lasem nih sebetulnya. Jadi Bu Dante ini seorang antropolog yang sekarang itu sedang menggeluti kain-kain dari lasem. Cuman begitu dia lihat, loh Bu, kok lasemnya yang dulu kok beda ya dengan sekarang. Ya memang beda, warnanya pun merah. Contohnya kebetulan Ibu Dante memakai kain yang lasem baru yang sekarang, jadi merah. Memang air tanah di lasem itu memang mungkin ada unsur beda ya haranya dengan tanah di luar lasem. Hanya pastinya mereka di samping air juga ada campuran atau apa bumbu-bumbu yang diinikan, tapi sekarang merahnya itu beda sekali. Kalau ini lasem yang polanya itu adalah liris itu garis-garis miring. Kalau Ibu melihat di sini ada 20 lebih motif dari lirisnya. Dibalik aja, dibalik. Nah, jadi bisa dilihat secara ini. Jadi untuk misalnya lerengnya saja itu 1, 2, 3, 4 beda-beda. Kemudian ini juga semua beda, ada 20 lebih Bu ininya. Nah, lasem itu Bu cirinya adalah pasti ada unsur merah di situ. Dan kalau dilihat yang di pameran itu lasemnya ada yang bang-bangan, ada yang kelengan. Tetapi di lasem sendiri sebetulnya itu ada namanya kain 3 negeri. Sebetulnya 3 negeri itu prosesnya adalah di 3 tempat. Nah itu adalah soganya di Solo, merahnya di Lasem, dan bironnya adalah di Pekalongan. Ini adalah kain 3 negeri. Ya. Ini sarung. Ya. Kalau untuk orang Sunda biasanya kain 3 negeri itu
untuk pernikahan itu harus menjadi mahar, karena memang harganya juga mahal dan tetapi sekarang tiga negeri itu sudah berkembang ya. Pak Beni sendiri kan menulis kain tiga negeri, jadi tidak hanya 3 warna, tetapi ada warna ungunya, kemudian ada hijaunya, ada kuningnya. Jadi namanya sudah nggak tiga negeri lagi ya Ben ya. Namanya apa Beni? Awalnya 3 negeri Bu, tapi kemudian dengan sejalan dengan waktu itu ada, kalau di Solo itu ada namanya keluarga Choa, jadi dia 3 generasi terus menerus membuat batik 3 negeri dan itu menjadi salah satu brand mereka sebenarnya. Sesuai dengan zaman itu menyesuaikan dengan permintaan Bu. Akhirnya yang tadinya ada merah biru soga, ada unsur hijau masuk, ada unsur ungu masuk. Ya. Lebih laku di pasar. Oke, jadi itu permintaan pasar ya. Jadi tidak harus stuck pada pakemnya, tapi juga supaya pasarnya, supaya mendapat penghasilan juga dia mengikuti permintaan pasar seperti itu. Hanya di sini saya tambahkan bahwa kain 3 negeri itu biasanya yang memakai itu adalah peranakan. Jadi biasanya kalau orang Jawa khususnya keraton itu nggak mau pakai 3 negeri. Kalau di keraton itu maaf aja Bu, itu sebagai gendongan atau sebagai atau karena kalau keraton kan mempunyai kain-kain tersendiri, dan juga biasanya kalau kain-kain dari keraton khususnya Jogja dan Solo warnanya itu memang terbatas ke soga, biru dengan putih. Jadi tidak ada yang warna-warna itu masuk. Jadi mereka di satu sisi orang Sunda itu untuk mahar, tetapi di keraton di Jawa itu untuk gendongan. Jadi nah itulah kadang-kadang kita ini ya, tetapi bagaimana adat istiadat setempat. Baik, terima kasih Ibu Neneng atas uraian dan penjelasannya yang sangat menarik sekali. Kita bisa melihat bahwa dari daerah pesisir utara saja itu beraneka ragam jenis, motif dan warnanya, itu menunjukkan betapa kayanya tradisi batik Indonesia. Ini baru dari satu daerah saja, belum dari daerah yang lainnya. Nah, saya yakin bahwa pasti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai dari motifnya, dari warnanya, atau dari macam-macam dari pesisir utara Jawa ini. Tolong disimpan dulu, kita akan ada sesi tanya jawab setelah sesi kedua. Baik, kita lanjut saja kepada sesi selanjutnya. Kalau tadi Ibu Neneng sudah bercerita tentang busana bagian bawah dari masyarakat Indonesia, Mas Didi akan melengkapi dengan busana bagian atas. Kali ini lebih spesifik kepada kebaya peranakan. Nah, seperti apa sih kebaya peranakan, kemudian macam-macamnya seperti apa, dipakai siapa? Kita dengarkan saja cerita dari Mas Didi Budiarjo. Monggo Mas. Terima kasih Mas Beni, karena kita baru saja merayakan Cap Gome tanggal 12 yang kemarin. Biasanya kalau orang peranakan itu punya pantun. Nah, perkenankan saya membuka sesi ini dengan pantun. Naik becak pergi ke pekan. Hendak membeli 2 kati ikan. Cakep. Cina bukan, Melayu pun bukan. Inilah dia Nyonya Peranakan. Nah, sebetulnya peranakan itu apa? Jadi peranakan itu biasanya memang mereka tinggal pertamanya di pesisir pantai ya, baik di Jawa, di Sumatera sampai ke Papua. Pada ada satu artikel bahwa sebetulnya itu peranakan itu pada dahulunya itu adalah kaum Tionghoa yang beragama Muslim.
Jadi bukan, jadi zaman dulu itu politik Belanda ya untuk membuat segregasi di Nusantara. Jadi ada kaum Eropa, tapi dia juga tidak konsisten karena orang Jepang dimasukkan kaum Eropa itu paling atas puncak gunungnya. Di tengah itu adalah kaum Peranakan dan di bawah itu adalah kaum Bumiputra. Itu cara orang Belanda untuk menyekat-nyekat itu. Nah, di kaum keturunan Tionghoa pun itu ada dua, kaum Peranakan dan kaum Chinese. Kaum Peranakan itu yang sudah berbaur dengan masyarakat setempat. Bahkan misalnya yang paling mudah di meja makan itu mereka tidak terbiasa dengan sumpit. Mereka biasanya dengan tangan atau dengan sendok garpu. Itu yang terlihat. Nah, itu mempengaruhi juga cara kaum Peranakan itu berbusana. Pada awalnya kami sempat berbincang juga dengan Ibu Neneng. Kaum Peranakan itu di abad ke-17 itu bajunya bukan baju encim yang seperti kita lihat sekarang. Jadi bajunya itu baju panjang sebetulnya, tanpa kancing, karena waktu itu tidak ada kancing, tidak ada hook and eye gitu ya, nggak ada pengait gitu ya. Jadi mereka akan menyematkan dengan bros. Dan ketika itu untuk orang-orang yang generasinya cukup sepuh, untuk cukup tua, itu mereka punya inner blouse, punya baju dalam lagi, supaya itu simbol decency, jadi kesopanan. Nah, kemudian yang lebih muda membuat baju panjang itu lebih menerawang, tentunya masih tetap dengan inner blouse. Kemudian inner blouse-nya dicopot. Jadi itu evaluasinya. Ya. Belum bustier, Bu. Belum. Pakai kutangnya ada renda-rendanya supaya dia menerawang cantik gitu ya. Kalau anak muda kan makin senang, makin cari perhatian gitu kan. Kemudian mengaitnya itu juga pada dahulunya itu cukup tinggi dia. Walaupun sudah ada inner blouse, dia akan sematkan bros, kerongsang atau pin itu cukup tinggi, cukup di sini. Kemudian turun lagi. Nah, demikian juga dengan kebayanya. Kebayanya makin lama makin pendek. Generasi muda kan tidak mau diasosiasikan dengan generasi tua. Mereka membuat kebaya baru. Kebayanya ketika itu ada kebaya renda. Seperti kebaya renda yang misalnya seperti ini termasuk kebaya renda putih. Kenapa putih? Karena putih itu zaman dahulu dianggap dia itu datang dari keluarga baik-baik. Warna yang mencolok itu diasosiasikan wanita kurang baik. Zaman dulu ya. Dan potongannya sangat sederhana sekali. Yang ditandai kemudian perkembangannya itu menjadi kebaya dengan lebih menerawang lagi, dengan bordiran, dengan sulaman dan bordiran. Ada yang sulaman pertamanya, yang seperti itu juga. Itu yang cukup menonjol, di bagian kerung lengan itu ada open seam-nya. Ini enggak ada open seam-nya nih. Ada open seam-nya. Ini ada open seam-nya. Kemudian open seam ini berkembang karena ini harus dilakukan dengan
mesin kecil dengan mesin yang diinjek dengan kaki. Kemudian generasi yang muda berikutnya lagi, mereka nggak mau kalau ininya longgar. Jadi mereka akan menambahkan di sini ada kupnatnya, makin ketat, makin kelihatan lekuk tubuhnya. Jadi itu juga di open source juga ketika itu. Iya, dan itu juga dikenakan dengan kamisol yang diberi imbuhan bordir, sulam, dan ada sakunya, gunanya untuk menyimpan uang. Ada sakunya dan semua tidak ada fastening zipper atau hook and eye, jadi semuanya harus dari kancing. Nah, kemudian berkembang kembali tahun 20-an dan tahun 30-an, Jakarta itu belum menjadi pusat mode waktu itu. Justru Surabaya. Kemudian lahirlah baju peki. Baju peki di Surabaya itu karena kerinduan tentang masyarakat Tionghoa untuk menyatakan jati dirinya bahwa saya ini orang Tionghoa. Jadi kebayanya itu berpotongan, ada kerahnya kerah Chinese, dan potongannya ada cipaunya seperti itu, tetapi dari renda-renda. Bajunya namanya baju Surapeki atau baju Surabaya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Kemudian mereka kembali ke ibu-ibunya atau nenek-neneknya dengan potongan yang seperti ini, dengan warna-warna pastel, dengan biku yang sederhana. Kemudian seiring waktu juga mungkin itu sebentar, saya kembali ke peki. Nah, ke peki itu kan butuh ada fasteningnya. Nah, itu pertamanya memang di frogs namanya ya, frogs button namanya. Itu kancing Cina. Itu dibuat dari kain yang diuntel-untel itu. Kemudian ekonominya meningkat. Ada yang dari jade, ada yang dari mutiara, ada yang dari berlian, ada yang dari emas. Nah, biasanya kalau sekarang kita beli baju peki di pedagang antik, biasanya rata-rata kancingnya sudah tidak ada. Ya, karena itu sangat berharga. Nah, ini generasi yang berikutnya setelah itu dia kembali lagi ke yang seperti ibunya, jadi dengan imbuhan sederhana. Tapi seiring waktu mereka juga butuh ketika pesta, mereka akan menunjukkan diri bahwa saya ini mampu loh, saya mampu beli batik yang seharga mobil kalau sekarang ya. Jadi sulamannya makin rame, makin banyak, makin delicate, makin rumit. Dan untuk kesempatan-kesempatan hanya dikenakan waktu itu saja. Jadi misalnya ketika anak menikah, oke, anak saya menikah, anak saya show ayam, dia bikinnya ayam-ayam. Anak saya show naga, ya dibikinlah naga-naga. Anak saya supaya beruntung, jadi dia membuatnya semua auspicious symbol. Jadi kayak ikan mas koki seperti itu dengan warna-warna yang lebih meriah. Kemudian, kemudian orang juga, ekonomi itu kan selalu ada pasang surutnya ya. Kemudian di sini ada dari koleksi Museum Tekstil ini menurut saya cukup sederhana, tapi boleh dilihat perkembangannya. Ini sudah tidak ada open source karena kemampuan orang untuk membuat open source itu sudah berkurang. Ada kupnatnya, polanya juga sudah berbeda, polanya sudah pola kebaya yang lebih mengikuti bentuk badan ala barat.
Dan dia memakai hook and eye, ini ada pengaitnya di sini. Jadi ini kita tahu umur kebaya itu seberapa. Dan karena upah membuat bordir semakin lama semakin tinggi, ini bordirnya menurut saya cukup sederhana lah ini, tone to tone yang cuman seperti itu aja, dan memang keperluannya seperti apa. Dan kebaya ini kemudian pada tahun 60-an, tahun 70-an itu berkembang sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan permintaan pasar. Tentunya mereka juga menyesuaikan dengan kain batik, karena kalau untuk saya pribadi, kalau orang mau berbusana itu dimulai bukan dari kebaya dulu, mulainya itu dari memilih kain dulu, baru memilih kebaya, kemudian memilih pelengkapnya, brosnya, tasnya, selopnya, tasnya, ya mau bawa apa, mau bawa payung atau apa gitu untuk pelengkap gitu. Nah itu pelengkapnya. Nah itu salah satu perkembangannya. Jadi perkembangannya seperti itu. Nah sekarang juga makin berkembang kembali di tahun 2025 ini, banyak sekali orang yang membuat kebaya dari bermacam bahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, minat pemakainya, dan bagaimana dia occasionnya, jadi kesempatannya. Jadi ketika itu juga menunjukkan kepribadiannya, bagaimana seorang itu memilih kebaya, karena itu saya percaya bahwa berbusana itu adalah merupakan cerminan karakter seseorang dan perasaan seseorang. Terima kasih. Mas Didi, kalau boleh, ya silakan applause untuk Mas Didi Budiarjo yang mulia. Kalau tadi menurut penjelasan Mas Didi itu kan kebaya itu berkembang dari masa ke masa seperti itu Mas ya. Itu berarti dari melihat sebuah kebaya kita bisa tahu bahwa ini berasal dari era 30-an misalnya seperti itu. Apakah ada ciri-ciri khususnya begitu Mas? Cirinya iya ada juga, karena juga pertama dari bahan ya Mas. Kemudian dari gayanya juga kita tahu. Kalau seperti ini dari 4 ini yang paling tua, saya rasa ya, mungkin saya salah. Ini karena ini juga polanya sangat sederhana. Ini tidak secara morfologis itu tidak mengikuti bentuk tubuh. Karena ini dia lurus nih di belakangnya. Lurus, ya. Iya. Tibar gitu Mas. Iya, makin muda berarti dia makin pinter nih orang yang bikin. Makin ikut ke sini, makin jatuhnya makin pas tangannya. Ya, seperti itu. Pada zamannya waktu yang kebaya panjang itu seperti kebaya labuh sebetulnya. Jadi segi 4 dan segitiga ada kasetnya di situ. Itu hal yang paling mudah dilakukan orang ketika membuat baju. Kalau bahannya sendiri Mas, kan biasanya kalau kita lihat kebaya-kebaya lama itu kan rata-rata banyak voal gitu Mas ya. Nah makin kesini apakah itu masih dipakai atau sudah punya inspirasi yang lain, pakai bahan yang lain seperti itu? Apakah perkembangannya seperti itu Mas Didi? Iya, iya ini adalah perempuan peranakan ketika itu, ini mungkin tahun 1910 ya. Kita bisa lihat juga selera mereka, jadi cara mereka juga ini poni, ini gaya Chinese sebetulnya. Kalau ini dia ke belakang saja, itu dari ininya. Next Mbak.
Nah, ini adalah keluarga, sebetulnya ini adalah keluarga campuran. Keluarga campuran. Ibunya masih terlihat sekali Chinese ya. Dan dia memakai, ini tidak terlalu jelas. Dia memakai baju peki yang tadi. Baju peki, anak-anaknya terlihat wajahnya lebih Bumi Putra. Dan anaknya di sini ada yang laki-laki itu memakai kancingnya juga seperti cangpao begitu, tetapi bawahnya pakai batik. Nah itu ini, tetapi beberapa anak perempuannya itu matanya masih sipit. Ini menarik sekali. Next. Nah ini seorang nyonya, kalau nggak salah ini di Sidoarjo, dan ini memakai bajunya juga baju peki. Ini termasuk nyonya yang cukup kaya karena untuk berpakaian seperti ini kala itu termasuk sesuatu yang sangat eksklusif, mahal. Dan cara mengenakan sarungnya itu tidak seperti perempuan pribumi biasanya. Jadi ini seperti dia agak sedikit ke tengah, jadi tidak menyamping, dan dia ini kayak sarung kalau menurut saya. Iya, tapi dia masih mengenakan konde. Iya. Next. Nah ini satu keluarga Chinese peranakan sedang bersantai dengan anak-anaknya. Anaknya ada yang pakai baju kebaya, ada yang pakai baju Chinese, begitu. Nah ini biasanya nih nyonya-nyonya seperti ini di awal abad ke-19, terutama di Semarang. Di Semarang itu banyak sekali orang-orang kaya karena mereka berdagang. Mereka itu suka mengundang Nyonya Negoro Cino. Jadi wanita yang masih memakai cipau dengan ala mancu, tapi pakai bawahannya itu celana. Dan mereka itu lagi sangat curious sekali dengan kakinya yang diikat. Begitu. Kemudian ketika mereka mengundang, karena itu mereka rasa keingintahuan mereka kan, si Nyonya Negoro Cino itu kayak apa sih, kok kami memakai sarung, mereka memakai celana. Nah ketika diundang itu tidak cuma-cuma. Ketika Nyonya Negoro Cino itu akan pulang, nyonya-nyonya ini memberikan angpau. Jadi itu lumayan, si Nyonya Negoro Cinonya mungkin bisa dapat uang jajan. Next. Nah ini Belanda. Ini mereka dengan gayanya dan cara memakai kainnya juga berbeda. Ini saya rasa ini mereka menggunakan petticoat karena dia akan mekar seperti itu dan dia lebih loose lagi. Tetapi saya yakin nyonya-nyonya Belanda kala itu tidak akan memakai baju ini misalnya di kesempatan-kesempatan resmi. Kalau di kesempatan-kesempatan resmi mereka akan mengenakan gaun ala Belanda. Tapi ini dikenakan di rumah saja untuk bersantai. Next. Nah ini yang saya bilang tadi. Ini baju panjang, ada inner blouse-nya, tapi ini berarti dari kita tahu dari generasi yang lebih muda daripada generasi yang sebelumnya. Next. Nah ini ilustrasi abad ke-17 di Batavia. Nah ini seperti tadi saya pakai sapu tangan, di sini juga mungkin
di depan ada sapu tangan. Nah, sapu tangan itu juga menjadi pelengkap. Karena biasanya mereka akan menggantungi sapu tangan itu banyak fungsinya. Pertama, zaman dulu itu tidak ada tisu. Jadi buat sanitary pasti. Kedua, mereka biasanya membawa uangnya di benggol gitu. Diuntel-untel di ujung-ujungnya seperti itu. Atau mereka membawa kunci karena mereka itu matriarch dari sebuah rumah ya. Jadi kunci itu perlu sekali. Jadi mereka menggantungkan kunci. Atau ketika itu juga mereka itu butuh, waktu itu juga keadaan mungkin di Nusantara kurang bersih ya. Untuk menutup hidung, mereka akan membubuhkan parfum. Jadi lumayan ketika lewat pasar yang bau ikan asin, dia akan tutup hidungnya. Ini dia berbincang dengan perempuan Jawa, tapi perempuan Jawanya ini juga sudah lepas dari adat yang sangat pakem ya. Tetapi ini kan lukisan Belanda, jadi mungkin bisa salah. Dan mereka keduanya memakai selop, berarti itu dari keluarga yang berada. Next. Nah ini dari abad ke-17 juga. Ini ilustrasi dari orang Belanda. Ini katanya seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana mereka itu juga melilitkan sarung itu sebetulnya dengan santai saja, nggak pakai terlalu diatur-atur, ya udah di wel-wel gitu aja ya. Terus mereka membawa selendang. Kebayanya ini sudah pendek, ya masih pakai sapu tangan. Next. Nah ini dari potret lukisan dari Cina, kemudian saya rasa ada pengaruh dari Siam atau dari Vietnam untuk pelukisnya, dan dia berusaha menggambarkan ini mungkin keluarga, karena kan di waktu zaman penjajahan itu ada kapiten Chinese, ada Lieutenant Chinese, ada orang yang diangkat sebagai kepala. Jadi ini termasuk keluarga yang cukup berada. Next. Nah ini juga ini yang saya bilang tadi, kebaya panjang dengan bukaan yang sudah cukup rendah. Gitu, tetapi mereka masih tetap mengenakan sarung dan kebaya. Next. Nah ini juga seorang nyonya. Nah ini mungkin dari Jawa, kelihatan ini sarungnya sarung Jawa, dan dia sepengetahuan saya kasut semacam ini kalau tidak orang yang sangat mampu mungkin sangat jarang dipunyai. Dan biasanya kalau di Jawa itu dibandingkan di Semenanjung, Malaysia dan Singapura itu jarang ada yang memakai kasut manik, tetapi ini lebih sulam sepertinya. Next. Nah ini sepertinya sudah juga ada pengaruh dari apa namanya pendatang, dan dia memakai kerudungnya itu dengan santai saja seperti itu, tetapi di kipasnya ada, sepertinya ini ada kaligrafi Cina, jadi itu ada akulturasinya, dan ini sarungnya sarung tenun. Next. Nah ini sepertinya di Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian timur mereka ini juga mengenakan kebayanya panjang dengan bros,
dan kalung, dan bawahnya tenun. Next. Nah ini juga cara berpakaian yang berbeda kembali. Pasti ini sarungnya dari Jawa pesisir, kemudian dipadukan dengan baju kurung, kebaya yang cukup longgar. Next. Nah ini juga cara memakai baju ini, perhatikan untuk ini cukup tinggi nih, berarti dia termasuk generasi yang di atas nih. Dan brosnya ini nggak selalu sama ya, kadang-kadang ada yang berbeda-beda, ada yang pakai kerongsang, ada ibu kerongsangnya, kemudian anak kerongsang itu. Mungkin ini dari Sumatera mungkin. Jadi dia pakai bahannya dari Damas, dan itunya mungkin klingkam ya Bu ya, klingkam itunya kerudungnya, iya halus sekali. Next. Nah ini keturunan dari India. Dari India itu juga biasanya kalau di Jakarta itu dikenalnya di area Pekojan. Pekojan itu kan banyak pendatang-pendatang India. Nah mereka juga mengadaptasi kebaya dan kebaya panjang. Next. Nah ini ini dari Ambon. Kita lihat ya selera mereka berbusana itu. Nah ini ada kebaya yang biasa yang dengan bukaan seperti itu, kemudian ini yang dengan tutupan yang cukup tinggi. Kemudian ini ada kebaya encim yang dengan sondai segitiganya yang sangat runcing. Itu menandakan selera mereka. Dan perlu diperhatikan, ini ada yang tidak memakai sepatu, ada yang pakai sepatu, dan sepatunya itu ada kerucutnya ke atas, itu khas sekali dari Maluku. Iya. Next. Nah ini seorang Belanda yang memakai sarungnya juga mungkin karena orang Belanda juga tidak punya aturan ya. Maksudnya bukan tidak punya aturan. Ini maksudnya tidak seperti orang Jawa yang harus ada arah hadapnya. Misalnya kalau pria itu harus kanan di atas. Kalau wanita itu kiri di atas gitu. Tapi kalau orang Sumatera itu bahkan memakai kepala sarung itu di belakang gitu. Ya. Next, ini pakai choker. Ini ada crestnya salib ya. Kemudian next. Nah, ini juga ini kebaya renda. Karena ekspor renda itu kemudian juga datang dari negeri Eropa, itu juga mereka ingin memperlihatkan bahwa saya mampu loh beli barang-barang Eropa. Ini kan barang-barang import, zaman dulu nggak ada Chanel, nggak ada Louis Vuitton, jadi mereka belinya barang-barang yang seperti itu. Next. Nah ini juga seorang peranakan, dia dengan kasutnya, dengan caranya ini cukup lebar juga, dan dia pakai kebayanya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Next. Nah ini untuk ilustrasi saja bahwa ketika itu seperti di Museum Tekstil ya. Ketika itu kalau lagi bersantai, para pria orang Belanda ya seperti itu, mereka pakai celana pangsi, kemudian para pelayannya itu duduk di bawah gitu. Ini ada satu ibu di situ. Next. Nah ini peranakan, dia Indo sebetulnya. Dia sedang menjahit, ditemani anaknya cukup
Caucasian, bule ya sekali, bule sekali. Nah ini yang diinjak seperti ini, itu zaman dulu kan nggak ada mesin jahit diesel ya, jadi semuanya dikerjakan dengan kaki. Next, sudah? Makasih Mas. Terima kasih Mas Didi. Kita beri applause yang meriah untuk Mas Didi. Kalau kita lihat dari foto-foto yang ditampilkan tadi, kita lihat bagaimana kebaya itu tampil dari masa ke masa dan yang saya perhatikan bahwa mereka mengenakan busana itu dengan proper ya Mas ya. Iya, dengan proper, bahwa mereka itu sangat menjaga keharmonisannya. Jadi ketika mengenakan kebaya itu mereka dipikirkan betul. Seperti kita tahu zaman dahulu, ibu-ibu zaman dahulu, ibu neneng pasti ibunya ini sekali sangat memperhatikan dalam berbusana. Pasti mungkin ada keperluan besok, mungkin udah disiapkannya dari minggu kemarin. Baik, terima kasih. Mungkin saya yakin mereka sudah curious sekali pengen nanya macam-macam tentang yang ditampilkan tadi. Jadi kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya akan buka 3 penanya pertama untuk sesi termin pertama. Silakan Mbak Linda. Tolong ditujukan kepada siapa? Ya, terima kasih. Selamat pagi, Mas Didi. Terima kasih ilmunya. Saya punya pertanyaan masing-masing untuk satu ibu sama satu mas. Pertanyaannya berbeda. Untuk Bu Neneng, pertanyaan tentang kain peranakan. Saya itu kan karena almarhumah mama orang Solo, didikan saya kan kalau pakai kain ya pakem ya, kayak Mas Didi bilang tadi, di mana kalau perempuan itu kan kiri atas tutup kanan, laki-laki sebaliknya. Tapi saya punya masalah dengan kalau kain peranakan, baik kain panjang ataupun sarung yang pagi sore seperti yang saya sekarang sedang pakai, itu nggak selalu saya bisa pakai tutup ke kanan, kiri atas tutup ke kanan. Nggak nemu. Ini kalau saya paksa ini akan kebalik gitu loh motifnya. Gitu. Yang saya bisa pakai tutup ke sini itu cuma kalian sisi satunya yang ini. Jadi apakah di peranakan itu terikat dengan pakem muter kainnya itu, perempuan harus kiri atas nutup kanan, kalau bahasa saya tutup kanan, kalau laki sebaliknya. Itu pertanyaan tentang kain peranakan, baik kain maupun sarung, apakah makainya tuh ada pakem seperti Jawa ya, khususnya orang Solo gitu. Nah kalau untuk Mas Didi, pertanyaan tentang kebaya Mas, sependek pemahaman saya tentang budaya Tionghoa itu warna putih itu kan diasosiasikan dengan kedukaan. Tapi kalau saya melihat dari literatur lama, baik bukunya Peter Lee ataupun buku-buku Indonesia tentang kebaya, encim itu hampir semua yang antik tuh basisnya malah putih. Hanya sedikit bordirnya mungkin kadang-kadang warna yang berbeda gitu ya. Baru yang warna kayak pink pupus ini tuh nggak banyak. Dan saya pernah mengoleksi batik kebaya antik peranakan beberapa, itu semua basisnya tuh putih gitu. Nah saya jadi bertanya-tanya, apakah pemahaman warna putih terasosiasikan ke kedukaan itu tidak terbawa ke budaya peranakan, dan kalau mereka lagi berduka terus mereka pakai kebayanya yang warna apa ya, lawang hari-harinya mereka juga kebayanya itu udah basically putih. Non sewu yang warna cerong-cerong gini kan baru ya Mas ya. Ibu saya juga bilang orang Cina zaman dulu juga nggak pakai warna sekinclong kamu kebaya peranakannya. Teman-teman mama yang peranakan tuh jarang banget pakai warna kayak sekarang yang tostal gitu, fuchsia gitu tuh, apalagi hijau ini. Ibu saya tuh horrified gitu sebenarnya ngelihatnya. Jadi itu pertanyaannya dua itu. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab saja ya Bu ya, supaya makasih ya. Kalau untuk peranakan itu sebenarnya nggak ada pakem. Seperti kalau kita orang Jawa ya, itu sebetulnya memakai busana itu memang semuanya sudah diatur. Kemudian kita saja berbusana itu sebenarnya diajar dari mulai anak-anak atau dari muda itu, kamu tuh harus begini. Kemudian memakai
kain pun itu juga harus santun, semuanya pasti ada etikanya. Kalau untuk yang peranakan tuh tidak. Tapi kalau untuk peranakan tuh biasanya kalau mereka pakai sarung, sarungnya itu selalu disambung, selalu dijahit. Jadi merupakan satu silindris ya. Jadi disambung. Nah, makin kesini sekarang nggak seperti yang saya pakai. Saya itu sekarang pakai sarung, tetapi karena kalau saya sambung itu masuknya ke dalam itu banyak sekali, sehingga kalau memakainya itu tidak rapi. Jadi kalau orang bilang bembeng gitu loh, apa kan sebetulnya sarung itu dan kain panjang itu sudah ada ukurannya, tapi tergantung dari si pemakainya. Jadi tubuh si pemakainya. Jadi kalau saya ini sarung, saya tidak dijahit Bu ya, tetapi satu sisi saya letakkan di sini, kemudian saya putar, maaf ini ya. Nah, kemudian ini saya lipat ke dalam. Tapi pastinya walaupun dilipat ke dalam, ini pinggiran sarung saya zoom dulu. Kan kadang-kadang orang kan nggak ketok, wis orang usah dijahit, enggak. Kalau saya tetap apapun kita berbusana itu walaupun di dalam pun juga tuh harus rapi. Tapi kalau untuk peranakan sih nggak ada Mbak. Jadi mau menghadap ke kiri mau ke kanan, kemudian kepala sarung itu mau separuh seperti tadi terlihat di foto dari Mas Didi juga boleh, di depan boleh. Nah, tapi kalau sarung dari Madura biasanya itu kepala sarung itu selalu nggak lebar Mbak. Jadi sangat bukan kecil juga tidak, tapi letak daripada kepala sarung itu harus di belakang. Kalau Madura, betul nggak Mas Benny? Iya Bu. Betul, Mas Benny ini orang Madura. Jadi tidak ada Mbak. Jadi untuk yang peranakan itu silakan, mau kain panjang mau apa itu, mau ke kiri mau ke kanan, mau kepala sarung di pas di tengah. Jadi kadang-kadang separuh dari ininya di sini, kemudian jadi tidak di depan. Kalau saya kan meletakkan kepala sarung di depan, itu bisa separuh dari badan. Jadi enggak. Nah, memang kalau untuk yang Mbak tadi mengatakan pagi sore itu memang agak sulit Mbak. Jadi tergantung dari besar ini pinggul kita. Apalagi kalau yang tugelan. Kalau yang horizontal itu agak mudah karena dia mengikuti lekuk dari bayi. Tapi kalau yang tugelan itu yang agak sulit. Jadi makin lebar ini pinggul ya memang, nah itu tadi nggak akan pas yang kita maukan gitu. Nah, pinggiran dari kalau itu kain panjang, pinggiran kain itu mau diperlihatkan seperti Mbak ini boleh. Ya. Mungkin bisa berdiri Mbak Linda menghadap ke audiens ya. Di depan. Ya, sini Mbak, sini Mbak. Nah, ini kan kain panjang ya Mbak. Nah, jadi pagi sore kan. Jadi ini bisa diperlihatkan. Jadi hanya harus di zoom dulu ya Mbak ya. Ya, tapi kalau ini nanti dimasukkan ke dalam juga nggak masalah Mbak. Jadi misalnya pinggirannya itu dilipat ke dalam seperti saya ini, jadi nggak apa-apa. Tapi tidak ada kalau di kain pesisiran atau peranak itu memakai kainnya itu menghadapnya mau ke kiri mau ke kanan itu boleh. Nah, hanya kalau gaya pesisiran itu dengan kebaya yang tadi Mas Didi utarakan itu jarang memakai wiron ya. Wiron itu biasanya hanya dipakai memang kebaya Jawa. Itu saja. Cukup Mbak. Terima kasih Bu Neneng. Mungkin Mas Didi, monggo Mas dijawab pertanyaan tentang kebaya. Ya, sebelum kebaya saya ingin menambahkan juga saya ingin menambahkan sarung-sarung dari kadang-kadang dari pembuatannya ya. Itu dari sarung-sarung pesisiran itu rendanya, baunya itu kadang-kadang juga dibedakan antara atas dan bawah.
Padahal di atas itu kadang-kadang kan nggak kelihatan ya, tapi mereka itu sangat detail. Jadi mereka memang nggak tahu, memang mungkin pekerjaannya memang seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk kebaya, kenapa rata-rata putih? Pertama itu zaman itu kan mungkin awal abad ke-19 atau bahkan akhir abad ke-18 itu pewarna itu menjadi sangat mahal. Kemudian rata-rata pertamanya bukan voile, yang kebaya panjang itu biasanya itu dari kain-kain dari Gujarat, dari India, itu yang dipakai. Kemudian mereka pakai ada tenun, ada batik sederhana gitu yang titik-titik itu. Nah, kemudian masuklah perdagangan dari Eropa. Itu membawa katun dulu sebelum voile. Nah, voile itu belakangan. Nah, sekarang untuk mendapatkan voile yang bagus itu susah sekali. Jadi untuk membuat kebaya voile, rasanya untuk materi voile yang bagus, voile yang Jepang, yang Paris, yang namanya itu susah sekali ya, Rubia, itu susah sekali. Nah, kenapa putih juga? Menurut saya itu berkenaan dengan tax law yang dikenakan oleh Napoleon. Jadi Napoleon itu mengenakan pajak untuk warna. Jadi ketika seseorang itu punya kebaya yang berwarna, itu akan sangat mahal sekali. Nah, sekarang penandanya. Putih seperti katanya Mbak Linda tadi untuk berduka. Tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Jadi putih itu bahan untuk kebaya yang paling mudah didapatkan, paling ekonomis, dan tapi ada penandanya tetap. Seperti waktu kita bongkar-bongkar itu. Kita bongkar-bongkar beberapa minggu yang lalu. Itu bisa dibedakan stratanya dari sarungnya. Sarungnya makin gelap berarti itu hubungan kekerabatannya itu makin dekat. Dan harinya ketika seseorang meninggal itu rata-rata pakainya gelap-gelap semuanya, bawahnya rata-rata biru. Kemudian yang melayat itu tidak mungkin ada merah, tidak mungkin, pasti tidak mungkin ada merah. Itu menghina sekali. Paling kalau dia tidak punya, maksudnya atau baju sarung biru saya lagi dicuci, ambilkan sarung hijau saya. Hijau sebagai turunan biru itu boleh dikonsider sebagai ikut berduka, tetapi itu untuk tamu. Nah, untuk kerabat yang makin jauh itu birunya makin pudar, makin muda, dan semakin jauh harinya dari berduka. Misalnya itu kan ada 3 hari berduka ketika meninggal harinya, kemudian 3 hari meninggal, 5 hari, seminggu, 100 hari, 1000 hari, itu makin muda, makin muda, makin muda. Itu dress code-nya seperti itu. Dan putih biru itu ketika dikenakan di upacara-upacara yang menghadiri perayaan orang ulang tahun, itu dianggap itu menghina. Itu tidak proper. Jadi harus dihindari putih biru di upacara-upacara yang merayakan kegembiraan. Tetapi itu tidak berlaku untuk bangsa Belanda karena mereka punya mata seperti keramik Delft-Blauw itu, jadi putih biru. Jadi mereka tidak punya pantangan seperti itu. Tetapi untuk orang keturunan Tionghoa dan orang Tionghoa itu bisa dipastikan biru atau ungu untuk pelayatnya. Baik, terima kasih Mas Didi, sangat informatif sekali ya. Jadi kita punya wawasan baru.
Saya Andre Rusli, dosen desain interior Binus University. Pertanyaannya yang sering menggelitik adalah original, maksudnya gini. Pada saat mereka etnis Tionghoa bermigrasi ke Indonesia, Nusantara, mereka kan punya profesi yang berbeda. Nah, bagaimana startnya mereka tiba-tiba menjadi pembatik? Pesisir ini tuh influence, pengaruhnya itu siapa yang mempengaruhi gitu? Apakah batik pedalaman keraton mempengaruhi mereka karena ada demand gitu sehingga mereka memutuskan profesi sebagai pembatik atau bagaimana? Itu aja sih. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu Neneng dan Mas Didi mau menjawab? Ya, Mas Andre, saya contohkan di Cirebon itu kan sebetulnya salah satu dari 9 tempat penyebaran agama Islam. Sunan Gunung Jati itu istrinya adalah seorang Tionghoa, namanya Ong Tin. Ya. Nah, setelah menikah pun itu Ibu Ong Tin ini juga dia membatik, Mas. Jadi untuk siapa yang mempengaruhi siapa itu terbaur, Mas, ya. Karena gini, sebetulnya batik itu sendiri sebelum pedagang-pedagang Cina itu datang itu kan sebetulnya sudah ada di kita. Tetapi mungkin dengan perkembangannya karena ada perkawinan dan segala, nah itu bisa saja berkembang, kemudian pola-polanya, motif-motifnya itu juga berkembang, Mas. Dulu kalau tidak salah batik itu polanya yang namanya pertama kali sebelum malam itu ditemukan itu kan mereka memakai untuk perintang warnanya itu kan memakai beras ketan ya kalau tidak salah, dibikin bubur itu namanya batik simbut. Itu pun diketemukan di Jawa Barat kalau tidak salah di Kerajaan Pajajaran, tapi untuk tepatnya itu di situ. Nah, itu motifnya tuh sangat-sangat sederhana. Hanya seperti kalau kita lihat di dodot itu ada belumbangan yang tengahnya putih. Jadi hanya begitu saja. Nah, kemudian mungkin karena pengaruh dan perdagangan dan juga saling perkawinan dan segala, motifnya itu bisa saja berkembang dengan motif-motif yang misalnya dibawa dari keramik-keramik Cina dan segala macam. Tetapi siapa yang mempengaruhi siapa itu sampai saat ini kita juga masih tanda tanya besar, karena kadang-kadang ada yang mengatakan oh kita ini dipengaruhi oleh sana, padahal itu belum pasti, Mas. Kita pun juga masih sekarang juga menginginkan bahwa siapa sih yang ininya. Tapi kalau dilihat dari batiknya sendiri itu kan sebetulnya di abad 16, 17 itu kan batik sudah keraton ya, dari sudah keraton. jadi. Itu yang ini saya. Jadi di situ, Mas Andre. Jadi sampai saat ini pun juga kita tidak bisa menginginkan pengaruh ini, kita dapat pengaruh dari luar atau orang luar itu sebetulnya yang kita pengaruhi. Nah, itu mungkin cukup ya, Mas Andre. Mas Didi mau menambahkan? Iya, kalau menurut saya ada satu studi waktu itu ada antropolog juga. Jadi kan memang ketika itu perempuan-perempuan Tiong yang punya, sebetulnya batik itu kan pekerjaan perempuan ya, bukan pekerjaan laki-laki. Bahkan kalau kita merujuk ke nama Wisujun, sebetulnya itu Ibu Kueneti itu pekerjaannya lebih dari, harusnya kreditnya lebih ke Ibu Kueneti kalau menurut saya. Pak Wisujun itu adalah pedagang. Jadi itu banyak
apa ya, pantangan-pantangan bahwa itu kayak urusan dapur itu perempuan, laki itu kayaknya tabu masuk ke pembuatan batik. Jadi sebetulnya itu urusan perempuan. Nah, ketika perempuan-perempuan ini membuat batik, saya rasa itu juga, dan itu ada kaitannya dengan kebutuhan ekonomi. Orang-orang keturunan Tionghoa itu termasuk orang yang pandai untuk melihat peluang-peluang ekonomi. Jadi daripada saya nganggur di rumah, mendingan saya membatik gitu. Jadi menurut saya pembatikan itu makanya banyak sekali pembatikan Tionghoa. Sebetulnya yang berperan itu adalah ibu-ibunya, bukan bapak-bapaknya. Ketika itu namanya dipampangkan itu sebagai merek dagang, karena bapak-bapaknya seingat saya Pak Uwi Sujun itu dia akan membawa bungkusan batik dengan sepedanya menjajakan ke ibu-ibu, mungkin karena Pak Uwi Sujun punya kemampuan berdagang dan lebih supel begitu. Kalau perempuan kan mungkin untuk tawar-menawar itu agak sungkan ya, jadi mungkin bisa rugi malahan. Ya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Mas Andre ya. Oke, baik, penanya terakhir silakan Ibu. Saya ingin menanyakan, memang sekarang populer lagi dengan generasi muda memakai kebaya putih dan sarungnya yang ganti saja. Tapi bagaimana apakah produksi batik pesisir bertambah banyak atau berkurang sekarang kita dan sekarang ini? Apa masih benar-benar banyak produksi batik pesisir kita? Baik, terima kasih Ibu. Berkurang atau Ya, baik. Saya boleh dulu, Ya, Nak. Ibu Neneng Saya akan dulu, menjawab pertanyaan tapi, Ibu Irawati. Begini Bu, sebetulnya bertambah dan berkurang itu karena begini, yang tua-tua itu memang seperti contohnya saja baru 2 hari yang lalu saya tadi cerita bahwa yang ahli Bu Nini Iksan itu meninggal, padahal dia adalah ahli merawit di Cirebon. Tetapi di Cirebon pun sekarang itu sudah ada generasi, walaupun tidak banyak Bu, itu sudah bisa juga melakukan teknik yang sama. Mungkin itu harus dibimbing dan juga kita ini saling menunjang. Maksudnya begini Bu, untuk batik tulis itu memang memakan waktu, karena memakan waktu pasti harganya mahal. Oleh karena itu batik tulis yang seyogianya dan sebetulnya pakemnya yang namanya batik tulis itu harus bolak-balik Bu. Jadi atas selesai baru dibalik diterusin lagi. Tetapi karena ekonomi dan segala macam, sekarang ini batik tulis itu ada namanya batik tulis satu sisi. Nah, untuk yang bolak-balik kalau dikerjakan dengan baik dan hasilnya pun itu prima, harganya memang mahal Bu. Tapi kita yang sebenarnya kalau ya maaf saja, kita bisa beli sepatu, bisa beli tas yang harganya mahal tanpa ditawar, tetapi begitu barang yang dibuat oleh anak bangsa sendiri itu kadang-kadang ditawar, dan tawarnya itu kadang-kadang menyakitkan hati untuk kita yang tahu bagaimana sebetulnya proses itu dibuat. Nah itu oleh karena itu dengan diadakannya begini, itu kita saling berbagi, saling mengisi bahwa semua pekerjaan tangan itu memang memakan waktu dan itu memang menurut saya apapun harganya memang lebih mahal daripada yang bikinan pabrik. Nah itu tadi Bu, sebetulnya pembatik masih banyak Bu, dan juga ini yang dilemanya adalah memang mereka kebutuhan ekonomi juga harus terpenuhi. Seperti waktu zamannya COVID itu sangat-sangat sekali mereka terpukul ya, karena mereka bisa berproduksi tapi tidak bisa keluar, sehingga kadang-kadang kita memakai online atau segala macam. Dan kadang-kadang kalau mau melihat upah
orang membatik itu sebetulnya menurut saya sebetulnya belum standar ya Pak Beni ya. Mungkin Pak Beni bisa menambahkan. Mas Didi dulu mungkin mau menambahkan, Mas. Iya, tentang pengupahan buruh dan harga ya, tentunya itu menjadi satu PR untuk kita semua. Kalau kita ingin keberlanjutan batik itu ada dengan mutu yang baik, kita harus menjamin kesejahteraan hidup perajinnya juga. 2 minggu yang lalu saya baru dari Padang Priaman, ini sedikit melenceng dari batik ya. Jadi saya tanya untuk menyulam itu kepala peniti, kepala same itu sebulan dapatnya berapa Bu? Saya tanya gitu. 150.000 cukup? Ya nggak cukup. Nah kalau 150.000 untuk sebulan ya nggak cukup pasti. Jadi harus diberikan upah yang layak. Baik, terima kasih Mas Didi. Jadi memang ini salah satu dilema ya Mas ya, di mana kita ingin mengapresiasi, tapi kalau misalnya kita pakai standar UMR di Jakarta sebulan sekitar 5 juta, sementara batiknya bisa setahun, itu kira-kira harga batiknya tidak terjangkau. Jadi mungkin ini nanti bisa dibicarakan di lain kesempatan. Tapi kalau menurut saya sebenarnya batik-batik pesisir ini masih dibuat, cuman ini supply dan demand ya. Kalau kita membeli maka mereka akan terus berproduksi seperti itu. Jadi untuk yang masih ingin bertanya karena waktunya sudah habis, silakan nanti bisa bertanya langsung kepada Bu Neneng dan Mas Didi. Kemudian saya pikir demikianlah bincang-bincang Wastra kali ini. Semoga memberi masukan dan insight yang mendalam kepada para peserta. Kita beri aplaus yang meriah untuk kedua narasumber kita, Mas Didi Budiarjo dan Ibu Neneng.